Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iga Primasari. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Kader Bangsa, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi titrasi asam basa. Apa sih titrasi? Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai analit dan biasanya diletakkan di Erlenmeyer. Sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar atau titer dan diletakkan di dalam buret. Peralatan yang digunakan dalam proses titrasi yang pertama yaitu buret. Buret untuk tempat larutan standar, misalnya yang memiliki skala 50 ml. Skala 0 terletak di atas dan skala 50 di bawah. Sebelum dipakai, ada baiknya buret dibersihkan dengan larutan K2CR207, kemudian dibilas dengan Aquades. Alat yang kedua yaitu Erlenmeyer, yang digunakan sebagai tempat meletakkan yang digunakan untuk tempat analit diletakkan. Gunakan Erlenmeyer ukuran sedang, yaitu 250 ml, karena Erlenmeyer ini lebih mudah untuk dipegang sehingga kita dapat leluasa dalam mengocok Erlenmeyer. Alat yang ketiga yaitu pipet. Pipet adalah alat untuk mengambil indikator. Ingat, satu pipet volumenya kira-kira 1 ml. Alat yang keempat yaitu statip, alat untuk meletakkan buret agar bisa berdiri tegak. Sebelum meletakkan buret ke statip, ada baiknya Anda melapisi dengan kertas atau tisu agar pegangan statis tidak langsung kena dinding luar buret. Yang kelima yaitu labu ukur. Labu ukur digunakan untuk membuat larutan standar. Ingat, waktu menambahkan pelarutan. Yang keenam yaitu pipet ukur. Ingat, untuk mengambil larutan analit dengan volume tertentu, misalnya 10 ml atau 20 ml. Yang terakhir yaitu karet penghisap. Alat ini digunakan untuk menghisap larutan pada waktu kita mengambil larutan dengan menggunakan pipet ukur. Apa sih larutan standar? Larutan standar adalah larutan yang disiapkan dengan cara menimbang secara akurat suatu zat yang memiliki kemurnian tinggi dan melarutkannya dengan sejumlah tertentu pelarut dalam labu ukur. Syarat-syarat zat yang bisa dijadikan larutan standar primer yaitu 1. Harus 100% murni. 2. Zat tersebut harus stabil, baik pada suhu kamar ataupun pada saat dilakukan pemanasan. Standar primer biasanya dikeringkan terlebih dahulu sebelum ditimbang. Yang ketiga, mudah diperoleh. Keempat, biasanya standar primer memiliki massa molar yang besar. Hal ini memperkecil kesalahan relatif atau error pada waktu proses penimbangan. Menimbang zat dalam jumlah besar memiliki kesalahan relatif yang lebih kecil dibanding dengan menimbang zat dalam jumlah yang kecil. Kelima, zat tersebut juga harus memenuhi persyaratan teknik titrasi. Lanjut ke larutan sekunder. Larutan standar sekunder adalah larutan dengan konsentrasi tertentu dan kemudian kita menitrasinya dengan larutan standar primer. Contoh, NaOH. NaOH tidak bisa dipakai sebagai larutan standar primer disebabkan sifatnya yang hidroskopis. Jadi, NaOH menyerap uap air dari lingkungan sekitarnya. Nah, syarat-syarat titrasi adalah 1. Reaksi kimia antar analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas. Produk-produk apa aja yang akan dihasilkan.
Mana reaktan dan produk apa yang akan dihasilkan harus jelas dan pasti. Kedua, reaksi harus berjalan dengan cepat. Ketiga, harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasi bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah ekuivalen secara stoikiometri. Baik itu dengan perubahan warna, perubahan arus listrik, perubahan pH, penambahan indikator atau apapun yang digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Keempat, tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dan titran. Dan yang terakhir, reaksi antara analit dengan titran harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan, yang artinya kesetimbangannya mengarah ke arah pembentukan produk. Hal ini untuk memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung dan memastikan titik akhir titrasi bisa diamati. Nah, tadi ada istilah titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana titrasi mencapai setara secara stoikiometri. Dan juga ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah titik di mana proses titrasi diakhiri, ditandai dengan indikator sehingga mudah dilihat secara manual. Jarak antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi tidak boleh terlalu jauh, usahakan sedekat mungkin, karena akan mempengaruhi hasil akhir titrasi. Menemukan titik ekuivalen adalah tujuan akhir titrasi. Contoh, jika kita mempunyai senyawa basa yang mengandung 0,250 mol OH-, kemudian dititrasi dengan H+, titik ekuivalennya tercapai ketika 0,250 mol H+ ditambahkan. Titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekuivalen telah terlewati. Biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi atau berlebihan. Dan indikator. Indikator adalah senyawa yang sensitif berubah warna pada saat analit habis atau pada saat titran berlebihan. Lanjut ke jenis-jenis titrasi. Yang pertama yaitu asam basa, kedua pembentukan kompleks, ketiga pengendapan atau presipitasi, dan keempat adalah oksidasi atau reduksi. Titrasi balik. Titrasi balik digunakan ketika reaksi antara analit dan titran berjalan lambat, atau apabila tidak ada indikator yang cocok. Dengan cara yaitu 1. Tambahkan titran secara berlebih, sehingga semua analit habis bereaksi, dan ada sedikit titran berlebih. Kedua, titrasi kembali kelebihan titran dengan titran kedua untuk memperoleh titik ekuivalen. Dan ini adalah gambaran titrasi balik atau contoh dari titrasi balik. Titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Jika larutan bakunya asam disebut asidimetri. Jika larutan bakunya basa disebut alkalimetri. Indikatornya adalah asam lemah atau basa lemah, senyawa organik yang dalam larutan warna molekul-molekulnya berbeda dengan warna ion-ionnya. Indikator asam basa terletak pada titik ekuivalen dan ukuran dari pH. Dan ini adalah contoh perubahan warna indikator. Lanjut ke jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama yaitu asam kuat dengan basa kuat, kedua asam kuat dengan basa lemah, yang ketiga asam lemah dengan basa kuat, yang keempat asam kuat dengan garam dari asam lemah, dan yang terakhir yaitu basa kuat dengan garam dari basa lemah. Jenis titrasi yang pertama tadi yaitu asam kuat dengan basa kuat. Nah, jika penyebutannya asam kuat terlebih dahulu, itu berarti asam kuatlah yang berada di labu Erlenmeyer, sedangkan basa kuat berada di buret. Nah, itu berarti asamlah yang sedang dicari konsentrasinya, dan basalah yang telah diketahui konsentrasinya. Di sini contoh asam kuat yaitu HCl, basa kuat NaOH. Persamaan reaksinya HCl dengan NaOH menjadi NaCl dengan H2O. Dan reaksi ionnya yaitu H+ dengan OH- menjadi H2O. Dan ini adalah kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Jika asam yang dicari,
Garis dimulai dari titik terendah dan ke atas. Lanjut ke jenis titrasi yang kedua, yaitu titrasi asam kuat dan basa lemah. Contoh asam kuat yang digunakan yaitu HCl, basa lemahnya NH4OH. Persamaan reaksinya, HCl dengan NH4OH menjadi NH4Cl dan H2O. Reaksi ionnya H+ dengan NH4OH menjadi H2O dengan NH4+. Ini adalah kurva titrasi asam kuat dan basa lemah. Lanjut ke titrasi asam lemah dan basa kuat. Contoh asam lemah yaitu CH3COOH. Basa kuatnya NaOH. Persamaan reaksinya CH3COOH dengan NaOH menjadi NaCH3COO dengan H2O. Reaksi ionnya H+ dengan OH- menjadi H2O. Dan ini adalah kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Kita lanjut ke titrasi asam kuat dengan garam dari asam lemah. Contoh asam kuatnya yaitu HCl, garam dari asam lemahnya yaitu NH4BO2. Persamaan reaksinya HCl dengan NH4BO2 menjadi HbO2 NH4Cl. Reaksi ionnya H+ dengan BO2- menjadi HbO2. Lanjut ke titrasi basa kuat garam dari basa lemah. Contoh basa kuat yaitu NaOH, garam dari basa lemah yaitu CH3COONH4. Persamaan reaksinya NaOH dengan CH3COONH4 menjadi CH3COONA dengan NH4OH. Reaksi ionnya OH- dengan NH4- menjadi NH4OH. Kita lanjut ke cara melakukan titrasi asam basa. Yang pertama, zat penitrasi yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret yang telah dibersihkan. Kedua, zat yang dititrasi ditempatkan pada wadah atau gelas kimia atau Erlenmeyer. Ditempatkan tepat di bawah buret berisi titran. Yang ketiga, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator fenolftalin. Keempat, rangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat dapat tepat di bawah ujung buret, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Dan yang terakhir, atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Lalu hentikan titrasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang titrasi asam basa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.